Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atih wa jazarana amaksiyatih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, manusia di dalam kehidupannya pasti membutuhkan yang namanya cahaya. Di siang hari kita membutuhkan cahaya. Ketika kita melakukan aktivitas apa saja, mau kita berjalan, mau bekerja, semuanya itu membutuhkan cahaya. Bahkan yang namanya hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya juga membutuhkan yang namanya cahaya. Di malam hari kita pun juga di rumah, di jalan, semuanya membutuhkan cahaya, yaitu kalau di malam hari adalah cahaya lampu, kalau di siang hari adalah cahaya dari sinar matahari. Kita tidak bisa membayangkan, andai kata di dunia ini 1 bulan saja tidak ada cahaya, kehidupan akan menyeramkan, karena mungkin banyak ular yang akan berkeliaran, hewan-hewan galak akan mendatangi kita. Kehidupan menjadi kehidupan yang menyeramkan. Begitu juga kehidupan kita ketika di alam kubur nanti sangat membutuhkan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, di sana akan menjadi gelap gulita, banyak akan ular datang, kalajengking datang, sehingga kehidupan di sana nanti kalau tidak ada cahaya akan menjadi hufratun min hufarin niron, yaitu menjadi gua atau jurang yang tembus ke neraka. Tapi kalau kehidupan kita mempunyai cahaya, yaitu kubur kita akan menjadi luas, membentang, akan menjadi raudhatun miratil jannah. Oleh sebab itu bulan Ramadan datang kepada kita, ini menawarkan kepada kita akan membawa cahaya. Sebab Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, inni qad a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini. Wahai Musa, aku memberikan 2 cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaila yadurruhum zulumatani, supaya umatnya Nabi Muhammad itu tidak terkena, tidak terdampak 2 kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya, waman nurani ya Rabb, apa itu 2 cahaya? Allah menjawab, nuru Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahayanya Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa mazulumatani ya Rabb, wahai Tuhan kami, apa 2 kegelapan itu? Kemudian Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan ketika nanti di hari kiamat. Artinya di sini, kalau orang itu berpuasa di siang hari, kemudian malam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, beristighfar, membaca sholawat, Ramadan akan menjadi cahaya di dalam kubur. Juga Al-Quran yang kita baca akan menjadi cahaya ketika di hari kiamat. Inilah, oleh sebab itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya Ramadan yang datang kepada kita sekarang ini, menjemput kita untuk membawa kita menjadi orang yang selamat nanti di alam kubur dan juga di hari kiamat nanti. Dan bagaimanakah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Allah memuliakan kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana yaumul qiyamah wa bu'isa ma fil kubur, ketika datang hari kiamat dan orang-orang yang berada di dalam kubur dibangkitkan, auhallahu ila ridwan, Allah akan memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. Kemudian Allah berkata, ya Ridwan, inni qad ahrastu shaimin min kuburihim ja'iin atisin. Wahai Ridwan, pada hari ini aku membangkitkan orang-orang berpuasa dari dalam kubur. Oleh sebab itu, fastaqbilhum bisyawain wa faqihatin minal jinan, maka sambutlah mereka orang-orang yang berpuasa dengan bawakan makanan, buah-buahan dan minuman. Kemudian malaikat Ridwan memanggil dari pelayan-pelayan surga, ayyuhal gilman wa ya ayyuhal wildan, wahai golongan pelayan-pelayan surga dari golongan gilman dan wildan. Siapa yang menjadi pelayan-pelayan surga itu? Alladzina lam yablughil hilmah, yaitu anak-anak kecil yang meninggal sebelum ia balik. Ia akan dijadikan pelayan-pelayan surga. Kemudian pelayan-pelayan surga itu setelah dipanggil oleh malaikat Ridwan, datang dengan membawa makanan, buah-buahan dan minuman, menjemput orang-orang yang puasa, yang dulu puasa di dunia. Ia dijemput, kemudian mengatakan, kulu qad ju'tum hina siba'in nas, wahai orang-orang yang dulu di dunia berpuasa, silakan makan. Kamu dulu lapar ketika orang-orang pada kenyang. Wasrobu, dan silakan minum. Qad atostum hina rawan nas, dulu kamu haus dan dahaga ketika orang-orang pada segar. Inilah diantaranya orang-orang yang berpuasa nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah kita umat Islam menggunakan yang namanya Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian kita gunakan Ramadan berpuasa, kita jaga dari segala yang bisa merusak puasa kita, amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang-orang yang dulu. Puasa ini semua manusia, mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kapan, ini adalah yang namanya manusia ini wajib untuk berpuasa. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu dibekali dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dikalahkannya hanya dengan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari kami akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.